ajang Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas ke-18 tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Sumatera Selatan resmi melaunching program pemusatan latihan daerah atau Pelatdah bagi para atlet disabilitas. Peluncuran program tersebut digelar di Grand Ballroom Hotel Grand Daerah, Palembang, Jumat sore 13 Maret 2026. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan silaturahmi dan buka puasa bersama yang dihadiri pengurus NPCI, para pelatih dan atlet, serta perwakilan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang. Ketua NPCI Sumatera Selatan, Rian Yohwari, menegaskan bahwa program Pelatdah menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan para atlet menghadapi ajang olahraga disabilitas terbesar di Indonesia. Kami panggil 160 orang, tapi kami selalu menerapkan sistem promosi dan degradasi. Artinya tidak menutup kemungkinan yang ada sekarang juga bisa tereliminasi dan yang belum terpanggil bisa dipantau kembali. Jadi sekarang 160 dan kami melihat kekuatan, artinya kekuatan baik dari kekuatan peraih medali juga kekuatan di tahun 2028 seperti apa. 13 cabang olahraga bisa berkurang juga bisa menambah. Jadi kita melihat bahwa sekarang kita memancing dari kesiapan atlet. Artinya kan kalau sekarang tidak ada Pelatdah, kemungkinan dia kembali ke tempat masing-masing itu berleha-leha. Jadi dengan adanya Pelatdah sekarang, walaupun mungkin dari masa puasa ini dia kembali ke rumah, tetap dipantau oleh pelatih. Ya, kita optimis karena optimis itu kita lihat dari hasil pelajar. Jadi pelajar kemarin kita sebenarnya kita menampilkan atlet-atlet yang baru tahap SMP. Nah, tetapi karena kemarin kan sebelumnya itu untuk pelajar itu bukan kita yang pegang, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga. Tapi karena kita ambil alih dan alhamdulillah kita juga bisa di peringkat 8. Banyak perubahan itu kan sistem yang diterapkan oleh NPC Pusat itu bahwa atlet-atlet yang peraih medali emas ataupun yang masuk pelatnas itu kan hanya boleh 1 nomor. Artinya kita punya peluang untuk menyiapkan atlet-atlet generasi muda. Nah inilah yang mungkin kita persiapkan atlet-atlet muda ini untuk latihan lebih dini ketimbang atlet-atlet Pulau Jawa. Sama saja, jadi ada keuntungan ada kerugian juga. Jadi keuntungannya kalau kita siap lebih jauh ya mungkin hasilnya akan lebih maksimal. Tapi kalau kita memang tidur, artinya kita berharap di atlet-atlet yang lama, ya itu merugikan. Tetapi karena sekarang kita berpangku kepada atlet-atlet yang baru dipromosikan, artinya keuntungan juga bagi kita melaksanakan Pelatdah lebih dulu. Alhamdulillah support pemerintah luar biasa kalau menurut saya. Jadi olahraga disabilitas ini khususnya di Sumatera Selatan melalui Komisi 5, melalui kepolisian, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, melalui Gubernur, menurut saya tidak ada perbedaan lagi. Tinggal bagaimana kita ya memanfaatkan. Kalau masalah anggaran, kalau menurut saya banyak ya kurang, sedikit kita maksimalkan. Sekarang di tahun sekarang kita dianggarkan 4 miliar. Jadi 4 miliar itu semua kita khususkan di uang pembinaan. Jadi khusus honor atlet dan pelatih. Jadi kita di kegiatan berusaha sendiri. Mudah-mudahan nanti di ABT bisa ada tambahan. Tapi kalaupun tidak, ini juga nanti di bulan setelah Lebaran ini kita ada kejurprov 3 cabang olahraga. Itu belum ada pembiayaannya. Jadi kita berstrategi sendiri bagaimana bisa kita biayain melalui NPCI, jadi tidak melalui APBD. Karena ini memang sudah menjadi agenda, tetap kami laksanakan. Bisa kita sebutkan kalau masalah berapa butuhnya kan. Jadi kalau saya selalu menyampaikan bahwa kita memang perlu pembiayaan, tapi menurut saya uang bukan segala-galanya. Yang paling penting adalah strategi dan semangat. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, melalui asisten 3 pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Zulkarnain, menyampaikan bahwa program Pelatdah tidak hanya berfokus pada pembinaan olahraga, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan dan semangat para atlet. Dukungan juga datang dari Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan melalui Alwis Gani yang menyampaikan bahwa
Pihaknya terus berkomitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas, termasuk melalui alokasi anggaran serta pemberian bonus bagi atlet yang berhasil meraih medali emas. Dari Komisi 5 yang bermitra dengan Dispora dan KONI dan NPCI, selama ini kami mendukung penuh dari sisi budget ya, dari sisi anggaran. Nah, tahun ini memang karena kita ada pemotongan dari anggaran yang dari pusat, maka salah satu yang terdampak NPCI juga. Tapi menurut kami karena tidak ada kegiatan besar, insya Allah cukup. Dan nanti untuk tahun 2028, saat dari sekarang ada 2 kali penganggaran lagi, 2027, 2028. Mungkin nanti kita akan konsen minta data dari NPCI sebenarnya berapa yang dibutuhkan untuk Pepernas itu. Kami dari Komisi 5 mengikuti target yang ditetapkan oleh NPCI. Kalau bisa lebih baik, pasti kami lebih dukung. Dan seolah atlet-atlet yang berprestasi selama ini memang tidak kita anggarkan untuk mereka mendapatkan bonus. Jadi semakin banyak yang berprestasi, menurut kami akan semakin baik. Jadi bisa prestasi secara nasional, kemudian secara pribadi bisa mengubah kehidupan. Sementara itu, Wakapolrestabes Palembang AKBP Aditya Kurniawan memberikan apresiasi kepada para atlet NPCI Sumatera Selatan yang dinilai telah membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih prestasi. Ia berharap melalui program Pelatda ini, para atlet dapat mempersiapkan diri secara maksimal sehingga mampu tampil optimal dalam mengharumkan nama Sumatera Selatan pada ajang Pepernas 2028 mendatang. Dari Palembang, tim Humas NPCI TV Sumsel mengabarkan.